Pak Hasyim, ini kalau kita sebetulnya kan berharap mereka yang bertarung di Pilpres ini adalah orang-orang yang sebetulnya punya niatan baik untuk memajukan, membangun Indonesia termasuk rakyatnya seperti itu, Pak Hasyim. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi, nampaknya kok dinamisnya itu terlalu fluktuatif. Nah, ini bagaimana dua kekuatan ini yang dua-duanya itu dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia ini mestinya bersama-sama untuk membangun. Saya kira momentum Idul Fitri itu adalah momentum yang paling bagus untuk melakukan silaturahim nasional. Pilpres ini bukan pertarungan, tapi sebagai pilihan rakyat untuk mengambil yang terbaik. Nah, yang kita heran di luar negeri petinju saja yang betul-betul secara fisik dia bertinju, sudah selesai ya sudah, dia tidak bertinju di luar ring. Bahkan jadi kalau pemimpin-pemimpin kita masih suka berkelahi di luar ring, itu berarti belum ada kematangan di situ. Nah, sekarang waktu Idul Fitri ini mari kita gunakan untuk silaturahim nasional lahir batin. Artinya apa? Lahir batin itu jangan hanya sampai di bibir, di mulut pun mengucapkan begitu, di hati pun juga. Dalam arti bahwa sebenarnya Pilpres ini bukan sebuah pertarungan, tapi penyajian alternatif kepada masyarakat mana sesungguhnya konsep yang terbaik. Iya. Nah, tapi kalau kita melihat sampai saat ini nih Pak Hasyim, ini kan nampaknya gejolak dinamisnya itu masih luar biasa nih Pak. Dan peluang untuk ke arah Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres ini juga ada potensi di sana. Nah, ini bagaimana Pak Hasyim melihatnya? Kalau yang kita bicarakan emosi masyarakat itu pasti dari hari ke hari akan semakin menurun. Dari hari ke hari? Dari hari ke hari akan semakin menurun. Karena tidak mungkin ada emosi bertahan di puncak dalam waktu yang lama. Dia akan menurun. Ini secara psikososialnya. Yang kedua, masyarakat sekarang itu kalau digerakkan untuk anarki, untuk kepentingan ini saya kira payah. Karena masyarakat udah pragmatis. Artinya mereka tidak akan mudah diprovokasi? Iya, dipengaruhi. Jangan-jangan kalau dikumpulkan minta duit dulu, jaket dulu sebelum dikumpulin. Bisa pusing itu yang kumpulkan kan gitu. Jadi jangan dibayangkan sekarang ada pemimpin karismatik seperti dulu. Nah, karena apa? Karena masyarakatnya sudah mulai pragmatis. Nah, yang mungkin masih bertahan lama itu kelas kepentingan. Jadi kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan ini yang selalu mempunyai dinamika dan aspirasi. Sebaiknya oleh pemerintah yang akan datang juga difikirkan bagaimana kanalisasinya. Maksudnya mencoba untuk merangkul mereka supaya menjadi gitu. kekuatan Karena bersama seperti itu? Politik kita ini kan politik kepentingan. Biasanya merangkul pun juga harus pakai slogan kepentingan. Tidak hanya slogan persaudaraan misalnya begitu. Tapi insya Allah dengan momentum Idul Fitri ini akan cair kembali semuanya. Dan saya juga yakin ini tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa? Tidak akan terjadi apa-apa. Sebetulnya banyak masyarakat yang sebetulnya agak khawatir juga tuh Pak Hasyim. Saya kira tidak apa-apa, kan sudah ada ada schedule-nya. Sebenarnya kalau mau jujur dua pasangan itu silahkan tidak terima kepada keputusan KPU, tapi membawanya kan ke MK. Nah, kalau ke MK juga tidak puas, silahkan bertarung 5 tahun lagi, begitu. Dalam tanda petik bertarung dalam konsep 5 tahun lagi. Dan nanti 2019 mungkin sudah beda, karena aturan-aturannya juga sudah beda. Maka persepsi masyarakat juga sudah beda. Nah, yang sekarang perlu diperketat adalah bagaimana efektivitas daripada Bawaslu itu dalam proses pengawasan. Dalam proses pencegahan penggunaan hal-hal yang tidak baik yang melanggar undang-undang. Baik itu yuridis formal maupun sara maupun masalah fitnah dan sebagainya. Itu supaya ada tindakan yang jelas. Dan money politik.
ini jangan dilihat sebagai sebuah hadiah atau jumlah uang. Dia bisa menghancurkan sistem kenegaraan ini. Dalam suasana kebatinan Idul Fitri, Pak Hasim, bagaimana menyatukan kedua kubu? Ini kan mereka pemilihnya banyak, artinya dua kekuatan yang luar biasa dari bangsa ini. Ini supaya mereka bersatu, sama-sama membangun negeri ini. Pertama, penyadaran bahwa pemilu itu apa? Itu. Pemilu kan bukan hidup mati. Pemilu kan alternatif. Satu. Yang kedua, segera pemerintah membuat kegiatan-kegiatan yang secara nasional bisa dikerjakan bersama-sama. Itu sebetulnya. Itu kuncinya. Iya. Jadi jangan lagi bicara tentang tim sukses saya, tim suksesnya mereka dan sebagainya, sudah itu ditutup. Kemudian langsung pemerintah yang akan datang melakukan sebuah kegiatan konsep atau proyek yang merupakan kepentingan bersama dan dilakukan secara bersama-sama. Dan menurut Pak Hasim, apa yang menjadi PR atau tugas prioritas bagi pemimpin yang terpilih harus segera dilaksanakan, Pak? Saya kira masalah kebutuhan rakyat kecil. Kebutuhan rakyat kecil ini harus diprioritaskan. Yang kedua, faktor pendidikan. Nanti demokrasi mengikut belakangan. Kalau orang itu sudah cukup hidupnya, berpendidikan tinggi, tidak gampang ditipu, dan tidak menggunakan demokrasi untuk yang tidak-tidak. Baik. Ya, Pak saya Hasim. kira ini secara seimbang harus dilakukan oleh pemerintah yang akan datang. Pak Hasim, terima kasih banyak sudah bersama terima kasih kami kembali. di interview. Alhamdulillah, ya, terima kasih. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Kiai Haji Hasyim Muzadi, dan perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di interview kali ini. Saya Rudian Danu, sampai jumpa.